Pada tahun 2009 kemarin, target PAD yang dibebankan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sebesar 427 juta rupiah, namun realisasinya hanya 127 juta rupiah atau sekitar 38%. Semacam kebun bibit, kemudian di sekitar situ kita bentuk semacam percontohan yang bisa dilihat oleh masyarakat banyak. Ya tapi kan kita ini kan terbatas dengan itu tadi, kita kembali kepada modal. Kita mengharapkan Pemda juga ya, pusatnya banyak. Strategi pembangunan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sektor unggulan nampaknya belum sejalan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, sebab sektor-sektor berkelanjutan seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan belum mendapat dukungan pendanaan yang memadai. Hal inilah yang juga dirasakan warga yang tergabung dalam Koperasi Hutan Jaya Lestari atau KHJL. Koperasi ini bergerak pada pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis masyarakat, di mana sejumlah warga berinisiatif membangun koperasi untuk mengelola tanah atau lahan mereka untuk dijadikan tempat pengembangan budidaya jati. Bahkan dengan metode pengelolaan kayu berbasis masyarakat ini, mereka mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui pemberian sertifikasi ekolabel dari lembaga dunia yang bernama Smart Wood. Menurut anggota KHJL, Abdul Haris Tamburaka, hadirnya Koperasi Hutan Jaya Lestari telah membuat mereka menjadi mandiri. Bahkan setelah adanya sertifikasi ekolabel, harga jual kayu jati meningkat hingga 3 kali lipat karena sebagian besar negara-negara Eropa hanya mau membeli kayu resmi yang bersertifikat. Nah, kalau kita berbicara potensi, Kabupaten Konawe Selatan sudah tidak banyak lagi potensi hutan rakyat, sementara permintaan kayu sertifikasi di Indonesia bahkan dunia itu sudah meningkat. Kita hanya bisa memenuhi 0,03% dari kebutuhan kayu dunia untuk kayu sertifikasi FSC. Dari Konawe Selatan? Tidak dari Konawe Selatan. Keberadaan KHJL di Kabupaten Konawe Selatan sejak beberapa tahun terakhir ini menjadi bukti besarnya kontribusi warga, khususnya anggota koperasi, terhadap daerah mereka. Bukan hanya retribusi pendapatan atas usaha mereka, tetapi juga mengangkat nama Kabupaten Konsel sebagai daerah percontohan dunia internasional atas pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Seperti sektor lainnya, keberadaan mereka juga belum mendapat perhatian serius dari pemerintah, sehingga keinginan untuk mengembangkan kawasan budidaya jati sangat sulit dilakukan. Kalau kolaborasi antara KHJL dan pemerintah daerah, kita baru berbicara untuk pengelolaan hutan di kawasan negara sebenarnya. Kalau di kawasan hutan milik, ya kita memang sudah dipenuhi kebutuhan-kebutuhan kita oleh pemerintah daerah dalam perizinan saja. Jadi hanya perizinan, kemudian dokumen-dokumen itu memang terpenuhi dari Dinas Kehutanan Kabupaten. Memang sangat ironis. Pada satu sisi, pemerintah daerah berupaya memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan program pembangunan. Tetapi pada sisi lain, program yang didorong pemerintah daerah justru hanya memposisikan masyarakat pada kondisi yang serba sulit. Padahal, bila sektor-sektor yang berkelanjutan ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, maka secara otomatis tujuan pembangunan daerah akan terwujud seiring dengan membaiknya tingkat ekonomi masyarakat. Selama ini pemerintah daerah mungkin belum menyadari pemanfaatan sumber daya alam yang bertumpu pada sektor pertambangan justru berdampak besar terhadap sektor-sektor unggulan yang berkelanjutan. Untuk itu, saatnya lah pemerintah Kabupaten Konawe Selatan membuat satu regulasi yang menitik beratkan pada optimalisasi pemanfaatan sektor berkelanjutan. Salam Lestari.
sahabat alam, demikian potret manfaatan potensi sumber daya alam di Kabupaten Konawe Selatan. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui Asosiasi Insan Radio Lokal Sulawesi Tenggara di Jalan Laute 3 nomor 9 Mandunga Kendari, telepon dan teks 0401 3127 860 atau melalui email radioswa@telkom.net, dan mari bersahabat dengan alam.